Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan hadirkan suatu uraian yang menarik terkait dengan masalah isu deklarasi Capres Anies Rashid Baswedan dan bagaimana urgensinya. Saudara, tulisan ini kita ambil dari Tempo ya. Di kolomnya Tempo pada tanggal 10 ya, muat pada tanggal 10 Juni 2023. Tulisan ini dibuat oleh Rahlan Nasidik, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Rahlan Nasidik dari dari Perhimpunan Pendidikan Demokrasi dengan judul Anies dan Urgensi Deklarasi. Tentu yang kita maksudkan deklarasi, yang dimaksud deklarasi ini adalah deklarasi calon wakil presidennya Anies Rashid Baswedan yang beberapa waktu terakhir ini sangat ramai karena didesak oleh Partai Demokrat supaya Anies segera mendeklarasikan wakilnya, mengumumkan wakilnya, bila tidak akan dievaluasi. Itu kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief DPP Partai Demokrat. Nah, kaitannya tulisan ini, maka Rahlan Nasidik mencoba untuk menulis sebuah kolom yang dimuat di Kompas.id ya, .co.id dengan judul tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, saya coba untuk membacakan supaya lebih jelas dan lengkap apa yang dimaksudkan dengan Rahlan Nasidik ini. Saudara, Anies Rashid Baswedan perlu segera diingatkan bahwa tidak menyegerakan deklarasi sama saja dengan menyambut kekalahan yang sedang mengetuk pintu. Sebaliknya, menyegerakan deklarasi adalah undangan pada rakyat untuk bergabung dengan gerakan perubahan. Dus undangan bagi kemenangan, katanya. Langkah selanjutnya adalah mendaftar ke KPU dan dari situ berjuang bersama koalisi perubahan. As if there is no tomorrow. Penyebab elektabilitas Anies tergerus adalah persepsi ketidakpastian. Ketidakpastian Anies bisa benar-benar maju sebagai capres gerakan perubahan. Tentu saja persepsi demikian belum tentu benar. Tetapi sebagai fakta politik, persepsi itu ada dan tidak bisa diremehkan. Buat apa saya menitip harapan perubahan pada Anies bila dia belum tentu jadi capres? Tanyanya. Kira-kira itulah yang ada di benak publik. Persepsi ketidakpastian tidak ada pada Prabowo dan Ganjar. Prabowo dan Ganjar masing-masing adalah perpanjangan kepentingan politik Jokowi dan Megawati. Bagi Prabowo dan Ganjar bukan saja tidak ada halangan atau ganjalan, namun berangkat sebagai capres adalah kepastian. Itu karena dua pusat kuasa yakni Jokowi dan Megawati ada di depan meski katanya terbelah dan mungkin sekali akan berkompetisi. Namun mereka masing-masing memiliki akses bahkan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya dan aparatur negara. Ganjal-ganjal hukum dan politik yang mereka pegang jelas tidak untuk digunakan kepada Prabowo dan Ganjar. Bagaimana dengan Anies Rashid Baswedan? Persepsi ketidakpastian yang saat ini menghantui Anies harus segera dihapus. Cuma ada satu caranya, yaitu deklarasikan pasangan pemimpin dari kubu perubahan harus di bulan Juni ini agar gap elektabilitas bisa segera dikejar. Makin lama ditunda, gap elektabilitas akan makin lebar dan dalam. Kalau sudah begitu, susah sekali memperbaikinya. Anies perlu menunjukkan dan menggunakan talenta presidensialnya sekarang, antara lain untuk mengelola ketegangan kepentingan di antara parpol-parpol pengusungnya. Bagi Nasdem, mengulur waktu bisa jadi adalah taktik to limit the damage. Konon setelah JGP, dua menteri lain dari Nasdem juga akan diganjal. Yang sudah dikelihatan sekarang adalah ganjalan pada seorang anggota tim 8 dari Nasdem,
Dia dilaporkan ke polisi atas sangkaan perundungan seksual secara verbal. Soalnya seberapa jauh jalan itu akan mempengaruhi keberanian Nasdem untuk melanjutkan pencapresan Anies. Katakanlah di ujung hari Nasdem tetap mengajukan Anies sebagai capres. Tapi bagaimana bila ada desakan agar cawapresnya adalah orang titipan kekuasaan? Akankah Nasdem menolak atau justru memilih berkompromi? Di sini lagi-lagi kita menemukan ketidakpastian. Maka bagi partai-partai anggota kubu perubahan, bagi Demokrat dan sangat boleh juga bagi PKS, menunda deklarasi sama dengan menunggu hilang. Kita ulangi, bagi partai-partai anggota kubu perubahan, bagi Demokrat dan sangat boleh jadi juga bagi PKS, menunda deklarasi sama dengan menunggu hilang digali untuk mengubur diri sendiri. Bagaimana bila di ujung Nasdem menarik diri dan berpindah koalisi? Tentu bagi Demokrat dan sekali lagi boleh jadi PKS lebih baik mendengar berita buruk itu sekarang daripada nanti, agar masih bertersedia pilihan-pilihan politik rasional dengan bobot yang pantas bagi kedua partai. Pada abad pertengahan di Eropa, antara abad 15 sampai 17, ada pepatah berbunyi, "When the wise rise to power, the wise run to cover." Sekarang ini di Indonesia ada kebutuhan mendesak bagi perubahan untuk menyelamatkan demokrasi. Pertanyaan bagi Nasdem dan terutama bagi Anies, pilihan apa yang akan diambil? Bersembunyi di hadapan kekuatan atau menyambut gerakan perubahan dengan kepala tegak dan keberanian? Demikianlah kawan-kawan sekalian tulisan yang di kolom yang disampaikan oleh Rahlan Basidik ini. Saudara sekalian, ini sejalan dengan apa yang dituntut oleh Partai Demokrat. Dan saya kira Pak Rahlan Basidik juga mungkin bagian dari Partai Demokrat yang juga untuk mendesak kepada Capres Anies Baswedan supaya mengumumkan calon wakil presidennya secepatnya pada bulan Juni ini, karena senada dengan Partai Demokrat dia juga mendesak seperti itu, tujuannya dalam rangka untuk lebih lebih menjawab tingkat kepastian pertanyaan publik tentang jadi tidaknya Anies Rashid Baswedan dicalonkan sebagai atau maju sebagai capres 2024 yang akan datang bersama pasangannya yang pasti. Nah, memang ada kekhawatiran yang disampaikan oleh oleh Rahlan tadi, bahwa akhir-akhir ini selain Menteri Kominfo beberapa waktu yang lalu sebagai sekjen Partai Demokrat yang sudah ditersangkakan dalam kasus BTS, akhir-akhir ini juga minggu ini juga seorang tim 8 dari Partai Nasdem yaitu Sugeng Supriyadi juga dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan pelecehan seksual verbal ya. Nah, kemudian ada juga dugaan bahwa hari-hari ini KPK juga secara diam-diam juga menggarap melakukan semacam penyelidikan terhadap kasus-kasus yang mungkin saja terkait dengan menterinya Nasdem, yaitu Departemen Pertanian. Oleh karena itu bagi Demokrat maupun termasuk pengamat Rahlan Basidik ini mendesak supaya Nasdem jangan mengulur waktu hanya karena khawatir terhadap kondisi coba dia diobok-obok oleh dengan pendekatan hukum oleh pemerintah terhadap oknum-oknum yang berafiliasi ke Partai Nasdem, yang nanti itu bisa merugikan kalau waktunya diulur terus untuk pencapresan pengumuman cawapresnya Anies, dan itu dianggap bahwa ditahan oleh Nasdem, dikhawatirkan itu bisa mengganggu dukungan Anies Baswedan, dukungan bahkan pencapresan Anies Baswedan di masa yang akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.